dari rumah ke hotel kurang harus bawaannya. Kumpul kayak ada sih, nggak pakai saja. Pakai yang ada, pakai yang ada. Itulah karena mereka tahu, yang ada tuh banyak. Di rumah mana tuh saya? Iya, Pegang. Wah. Bikin kita suka. Smile, if I look at your smile, I'm falling in love, my nona manis. Don't you know how much I love you, baby, my nona manis. Smile, if I look at your smile, I'm falling in love, my nona manis. Don't you know how much I love you, baby, my nona manis. Kalau nyanda cinta, kalau nyanda sayang, nyanda mungkin kita mau babadu sebegini. Nona manis, yang kita cinta cuma ngana. Kalau nyanda cinta, kalau nyanda sayang, nyanda mungkin kita mau babadu cico begini. Nona manis, yang kita cinta cuma ngana. Smile, if I look at your smile, I'm falling in love, my nona manis. Don't you know how much I love you, baby, my nona manis. Smile, if I look at your smile, I'm falling in love, my nona manis. Don't you know how much I love you, baby, my nona manis. Kalau nyanda cinta, kalau nyanda sayang, nyanda mungkin kita mau babadu sebegini. Nona manis, yang kita cinta cuma ngana. Kalau nyanda cinta, kalau nyanda sayang, nyanda mungkin kita mau babadu sebegini. Nona manis, yang kita cinta cuma ngana. Diperiksa 5 tahun karena bupati kami tahun ini terakhir. Jadi 5 tahun proyek semua itu diperiksa. Dan inilah kuncinya adalah arsip kami. Ya kalau Pak berkenan kami silakan pada depo arsip siapkan instruktur khusus. Kalau ada lomba tingkat nasional Bu, kami berani jamin kami juara nasional. Ya, seluruhnya Hansan aja ya. Sprinternya. Iya. Khusus untuk DKP punya. Khusus DKP.
biasa saja kita saling bercanda, berbincang seadanya. Semua biasa saja, tak pernah ku bayangkan akhirnya datang juga gelisah dan rindu menyatu dalam mimpi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, ucapan selamat datang dari Bapak Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung. Kami Hormati Ibu Emi selaku pimpinan rombongan dari sahabat kami yang kami banggakan, yang kami cintai dari Provinsi Papua. Yang saya hormati seluruh peserta Rakornis yang pagi ini kelihatan cerah sekali dengan seragamnya yang keren banget. Ya. Yang saya hormati Bapak Sekretaris DKP, Bapak Kabid Kebersihan, Bapak Kabid Pertamanan, dan juga Ibu Kasubag. Kami paparkan secara singkat dulu karena Bapak punya schedule yang amat ketat. Izinkan kami mengaturkan pengajariman Om Swastiastu, Shalom. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bersama. Jadi pada hari ini izinkan kami mengucapkan selamat datang di pusat pemerintahan. Saya bilang tadi kita bersama bersaudara karena kita senang pakai Quran. Iya. Ya, selamat datang juga Pak Kabid 2, Pak Kabid Peralatan. Terima kasih. Tadi kami tidak akan berpanjang lebar karena kita kemarin sudah bertemu 2 hari yang lalu di kantor Ekolegian PPE Bali Nusa. Kami tidak akan berpanjang lebar lagi. Ibu ini sudah memperkenalkan semua, maksud tujuan sudah dipaparkan oleh Bapak Asisten. Komunikasi kita tidak berlanjut. Tapi apapun itu, walaupun listrik macet, itu bukan musibah buat kami, tapi berkah buat saya. Kenapa? Kalau tidak macet itu, saya ngomong banyak di sana, Bapak tidak ketemu di sini. Iya, tidak naik lantai 3. Iya, lumayan juga menghabiskan satenya, Pak ya. Iya, tadi netral juga kolesterolnya. Jadi, harus sampaikan bahwa gedung ini adalah gedung unit 16 dari 24 unit yang direncanakan, dan saat ini sudah hampir seluruhnya dinas, kantor, badan tertampung di pusat pemerintahan Kabupaten Badung yang luasnya 46 hektar. Tidak kelihatan parkir banyak karena seluruh gedung ini dilengkapi dengan basement. Jadi tidak kelihatan pegawai banyak, tapi di bawah gedung itu penuh seluruh mobil maupun sepeda motor. Ya, hanya kami berikan itu yang diberikan khusus hari ini parkir di luar adalah kura-kuranya Bu Emi. Mobil kura-kuranya serta bus yang 8 ini tadi beriringan. Dikira tadi, Pak, ada apa Pak? Bilang PP. Saya kira ada yang demo, sopir angkutan kuda ya, demo Australia dibilangnya. Saya bilang enggak, saudara kami yang tercinta dari Papua. Ya. Jadi gedung ini Ibu sekalian, tadi Ibu sudah melewati jalur semua dari Kutel, ya pasti agak macet sedikit tidak banyak. Kalau sementara ini memang benar-benar hari yang penuh makna buat kami karena ada 3 acara yang masih di hadapan Pak Bupati sebentar jam 10 kaitan penanganan sampah fenomena tahunan di Pantai Kuta jam 10. Sedangkan jam 9 kami harus paparan juga hari ini, yaitu mengenai laporan akuntabilitas publik karena DKP dari seluruh Indonesia. Ya, itu barangkali kami sekarang paparkan untuk tahun 2014-15. Jadi kami ditarget oleh Bapak Bupati yaitu dengan nilai A, harus A.
Ya, dan tahun ini kami gagal Bupati yaitu B. Tapi demi rekan-rekan kami yang tercinta dari keluarga besar Rakornis dari Provinsi Papua, satu acara kami. Jadi makanya kami mohon kesempatan ini kami akan tidak begitu banyak paparan karena Bapak punya dua agenda di sini. Yang pertama, kami akan naikkan ke rumah hijau yang sudah Bapak Ibu kami serahkan itu leafletnya. Terakhir nanti kami sudah siapkan areal khusus untuk penanaman pohon. Ibu punya kemarin disampaikan. Kami anggap itu rekor luar biasa hari ini karena kami mendapatkan pohon yang termahal di dunia. Karena tiket pesawat naik first class Garuda. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, kami senang sekali dan kami akan langsung saja sedikit paparkan sebelumnya supaya maklum. Yang paling kanan Bapak Sekretaris TKP Bapak Agung Tama, ya. Ya, berikutnya Bapak Jirna selaku Kabid Kebersihan yang menangani penuh persampahan Gelatik. Berikutnya Pak Kabid Pertamanan Pak Paman, ya yang terus bertanggung jawab dan pertamanan dan nanti bertanggung jawab di penanaman pohon, dan terakhir Pak Uke Kabid Pelatan yang menangani khusus seluruh armada. Apapun armadanya, ya loader, truk, semua itu beliau yang bertanggung jawab. Ya, Bapak bisa lihat langsung di grafik kami. Ya, ini kegiatan kami di sekolah. Jadi kami door to door, tim kami terus tiap hari Pak, tidak pernah berhenti. Satu kecamatan satu hari harus tuntas. Dan kami langsung bayar langsung. Kami bekerjasama dengan bank sampah, jadi kami tidak keluarkan biaya. Kami hanya menghargai semua supaya tidak kolusi ya Pak. Lanjut. Ya, sekarang sampah yang tidak bisa kami jual di bank sampah, seperti contohnya tas kresek, Bapak Ibu sekalian itu bermanfaat buat kami. Karena kami punya konsep zero waste dan sekitarnya. Lanjut. Kami juga menangani konferensi WTO yang juga cukup menghebohkan betul, pesertanya ribuan. Lanjut. Ada juga Bali Democratic Forum, itu juga dari Sultan Bali. Jadi kami akan tayangkan sekarang salah satu video dan juga nanti kami lanjut sharingnya bagaimana kami menangani sampah. Dan kalau pun berkenan nanti bisa Bapak kasih flash disk, bisa di copy lewat staf IT kami. Kami silakan. TPST 3R Bank Sampah, dengan hormat kami silakan sambil menikmati. Kami berterima kasih atas layanan yang sudah Bapak berikan tadi. Sampah, saya tanya tentang pengelolaan sampah. Kalau sampah artinya kan di tingkat pegawai itu lebih menyadari, lebih begitu dibandingkan dengan masyarakat. Nah, bagaimana Bapak merubah mindset masyarakat untuk bisa melihat sampah sehingga tidak sembarang untuk bisa membuang sampah dan seterusnya. Jadi bagaimana polanya Pak? Karena kalau untuk di tingkat pegawai kami mudah sekali berubah, tapi masyarakatnya gitu. Jadi bagaimana Pak punya trik-trik untuk bisa merubah mindset mereka sehingga mereka punya tanggung jawab untuk mengelola sampah. Terima kasih. Terima kasih. Selalu memberikan kesan kami terhadap karya Bapak yang luar biasa. Satu pertanyaan, Bapak sudah kembangkan sebuah integrasi sistem yang luar biasa dalam satu ruang yang dengan bahasa Bali namanya Mandala Pak. Iya. Barangkali nanti Bapak kaitkan dengan konsep penataan ruang sistem pemerintahan satu atap itu Bapak. Itu yang menarik. Kami tanya kepada Bapak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ewan Pak dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Satu saja Pak, saya lihat tadi program yang disampaikan oleh Bapak
Sepertinya Bapak sudah bohong semua. Nah, apa perannya BLH, Pak? BLH Kabupaten Badung? Karena memang ini kolaborasi antara teman-teman DKP dengan BLH. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas sarannya. Dengan pola tadi Pak, salah satu contohnya adalah membuat layanan iklan di TV, di media. Kami diberi gelontoran cukup besar dana untuk itu per tahun. Jadi ada di sekian stasiun TV, ya lumayan juga menggerakkan program kami. Kalau program kita bagus tapi tidak diketahui masyarakat, tidak bisa. Kami yakin, Maya adalah one stop solution to zero waste. Jadi tidak ada sampah yang terbuang dari kami punya rumah hijau. Begitu masuk semuanya menjadi from trash to cash, from trash to power, maupun from trash to organic. Ya, jadi terus Bapak tadi lihat ini memang konsepnya Pak Wali adalah supaya tetap dengan konsep Bali, yaitu jadi bangunannya tetap Bali, kantornya juga hijau karena di sini percontohan untuk konsep rumah, yaitu green office Pak, yaitu percontohan untuk green office maupun penataan terbaik juga di tingkat nasional. Kami juga tiap tahun dibantu dengan program P2KH dari Kementerian PU. Dan inilah konsepnya Pak, konsep yaitu green office. Kalau dalam kami sebut tidak bermaksud kami untuk memotong harapan Bapak, tapi kami berharap Bapak juga bisa maksimal bertanya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Agripa Wali dari BLH Kota Jayapura. Mau tanya satu hal yang tertarik dengan saya tadi menyangkut Bapak mengatakan bahwa biaya yang disediakan untuk promosi itu cukup besar, khususnya untuk menyangkut masalah sampah. Kami mungkin ingin ketahui apakah biaya itu tersedia melalui dinas-dinas, dalam hal ini BLH dengan BKP kebersihan, dinas kebersihan, atau melalui satu dinas yang Kominfo begitu, atau bisa masing-masing dinas itu, karena memang untuk menggerakkan sendiri promosi itu memang harus dari dinas itu, Pak. Mungkin jadi pedoman bagi kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Nanti Mas. Ya, yang belum.
daun suka lagi, kan bisa dicacah lagi, bisa dijadikan kaleng. Ini kirim ke Surabaya dulu. Ada pengepul ke sini, kaleng. Kalau yang plastik juga Iya, ada. ini Pak. Berapa lama? Berapa banyak? Enggak, maksudnya tanpa berbeda itu kan diganti. Maksudnya kerjanya bilang ini sampai berapa lama? Tergantung barang yang datang, Pak. Ya, anggota kita Sampai sore? ya, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore? 8 jam sehari. Ya. Ini hasil akhir ya? Ya, nanti kemas. Ya. Belum ada yang dijual, Pak. Masih dipakai. Kira-kira ini butuh berapa jam, berapa banyak dari itu? Pak, untuk sekarang mumpung habis ini baru masuk rekomendasi dari 2 hari yang lalu. Nanti kalau udah baru keluar. Kan, ya masih ada yang bisa kita tambah. Jadi yang kita di sini keluar. Lalu bisa jadi apa di sini? Statusnya di sini? Ya. Ini kita beli anak-anak menanam di sini, jadi Pak Eri pun membuat penghargaan untuk tanaman. Kami persilakan. pegang sedikit dari tanah. Sama-sama ayo pegang. Sudah dulu ininya. Ya, doanya ya, doanya doa dulu Pak, semoga hidup. Timika. Lihat kemari. Pele itu 1, 2, 3. Sabar, sabar. Ulang. 1, 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Oke, silakan tanam. Amin. Ya mungkin tangan-tangan Papua subur di Bali, Kak. Papua menanam, Bali menuai. jongkok boleh. Papua menanam, Bali. Bapak yang berdiri itu jongkok boleh. Dibuka di depan. Oh iya. Ya. Bapak-bapak yang lain itu Papua, iya. Jadi Papua menanam, Bali menuai, Tuhan yang menyiram. Tadi ibu angkat sedikit dulu. Angkat dulu baru. Ini. Angkat dulu. Baru ini. Ulang. Ibu ulang dulu, angkat dulu. Sudah tanam. Oke, sudah. Bukan maksudnya momennya itu angkat pohon dulu. Tadi kan buru-buru ya. Gitu. Gitu. Oh, begini. Oke. Belum. Kata. Kepala. Sorry. 3.
Oke. Pohon kering lagi itu tahan dia lawan. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Ini namanya Tuhan menanam gula dewata. Ibu yang kasih masuk jadi bapak-bapak siram tanah. Bapak-bapak ini tidak kompak. Kan sedikit paha itu. Berapa itu? 3 sampai 4 juta. Itu kan warga sih. Karena ibu sering kurang penduduknya, meninggal bulan, Jakarta dulu baru. Dari sini Garuda tuh Jakarta. Oh, bapak pensiun itu. Nabinya pensiun itu. Pensiun. Nah, sekarang kita kemana lagi Bapak? Ini dari BLH. Oh, nggak dibawa dari rumah, mau di jalan. Tapi jam 11, jangan ini jam 11. Ya tidak boleh jatuh. Pak. Naik. Ditimika di mana? Kalau lab? Halo? Atau tunggu ibu dulu. Ya, siap. Ya? Kepala desa ada di Kabupaten Manai. Mari. Kayu yang cukup cepat di produksinya itu. Anak teman-teman ya. Mari. Ada penjelasan dari Bapak Kades. Ya. Biar di gini dah kita di lapangan kan seperti ini, ya agak becek-becek. Mari Bapak silakan. Ayo. Masing-masing kabupaten di Papua yang saya hormati, yaitu saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu sudah memberi perhatian pada desa kami di sini, di Desa Taman, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Batu. Tapi sebelumnya mohon maaf, yang semestinya menemani Bapak Ibu di lapangan hari ini itu mesti Pak Berbekal atau Pak Kepala Desa, karena beliau ada acara di Bupati. Saya mohon maaf beliau tidak sempat menemani Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Saya ditugaskan Sekdes Taman, nama Ketut Sudiarjo, ditugaskan untuk menemani Bapak Ibu untuk melihat kondisi tanaman kita di lapangan pada hari ini. Barangkali sekilas ya perlu kami sampaikan keberadaan Desa Taman ini pada Bapak Ibu sekalian untuk dimaklumi ya. Keberadaan desa kami dari sisi geografi, yaitu dari ketinggian daerah kami antara 300 sampai 500 meter. Posisi kita di sini sekarang ini adalah di 350 meter dari permukaan laut. Kemudian curah hujan normal antara ya 33 ya istilahnya normal, kategori normal di sini. Nah itu suhu juga kategori normal antara 3 sampai 30. Itu kemudian kira-kira untuk tanaman sengon atau aldosia, tanaman yang dulu ini yang baru juga ini baru kita perkenalkan tahun lalu ini hasilnya mudah-mudahan kedepannya dapat menjawab defisit
kayu yang kita alami pada hari ini. Ya. Sudah sangat terasa sekali kami di Bali ini sudah ya terasa kita kekurangan kayu. Kemudian kita masih butuh kayu-kayu dari Bapak Ibu ya di Papua sana itu. Tetapi kalau seterusnya kita mengandalkan kayu-kayu Bapak Ibu juga dari Papua, kita kan juga akan divisit di sana ya. Dengan demikian ya kita mesti jawab dengan tindakan-tindakan seperti ini, mudah-mudahan di kemudian hari dapat kita ya tutupilah sedikit demi sedikit defisit kayu kita pada hari ini ya. Di samping itu kita kan memang ada kewajiban kita ya untuk menciptakan langit biru. Luasan wilayah Badung kan tidak terlalu besar nih. Kemudian kepemilikan hutan kita di Badung ini kira-kira tidak bisa terlalu besar. Karena potensi kita di Badung ini adalah potensi wisata. Dengan demikian juga alih fungsi ke tanah ini ya tidak bisa kita pungkiri. Walaupun demikian kita kan mesti tetap berusaha untuk menjawab. Ya, di satu sisi kita menekan ya harus perubahan fungsi lahan, di sisi lain juga kita menutup titik kayu kita. Ya, kita luasan desa kita di sini 751 hektar. Kemudian dengan penduduk 6.000 dari luasan ini sudah tidak seperti di Papua lagi gitu kan. Ya, kalau teman-teman di Papua ya cukup luasannya ya kasih di Papua untuk nanamnya. Kalau di sini sudah per peta ini sudah orang lain punya. Sini ini sudah orang lain punya. Nah itulah keterbatasan lahan, kita juga mesti berpikirnya intensifikasi. Memaksimalkan lahan yang kecil kita miliki hari ini itu tetap kita ngacu kepada itu. Nah di sisi lain kita juga memacu di sektor peternakan ya. Karena kita menyadari bahwa luasan kita untuk pertani itu tidak terlalu luas, kita juga dikombinasikan dengan peternakan. Ya. Peternakan sudah pasti akan menimbulkan masalah limbahnya. Itu kita jawab dengan coba ya kerjasama dengan yayasan Yayasan Biru ya. Yayasan Biru kita itu esensi Belanda diperkenalkan kepada kita adalah pengolahan limbah ternak untuk menjadi energi ya, energi biogas. Namun kapasitasnya masih kecil. Nah kita sudah pasang di taman ini sudah 22 biogas. Harapan kita ke depannya dari desa maupun dari kabupaten akan memperbanyak terus. Sehingga gas metan yang dibuang oleh kotoran ternak kita itu dapat kita minimalisir. Seperti apa yang Bapak Ibu maklumi bahwa gas metan itu sangat berbahaya bagi iklim kita kan, langsung dia menyerang atmosfer kita kan. Nah, di satu sisi kita berkewajiban meningkatkan produksi peternakan, di sisi lain gas metannya kita jangan sampai untuk mengganggu ozon kita kan. Nah itulah sebabnya kita memperkenalkan kepada masyarakat kita biogas walaupun kecil, mudah-mudahan kedepannya masih bisa kita kerjakan itu dengan volume yang lebih besar. Sekarang baru tahap perkenalan, barangkali yang kita perkenalkan kepada mereka adalah untuk yang keluarga, yang 4 meter kubik gas itu. Itu. Kemudian tanaman ini kita harapkan ya 5 sampai 10 tahun ke depan sudah bisa menjawab ya sedikit tidaknya kekurangan kayu yang kita dapatkan. Tapi sebelumnya dari hari ini juga dia sudah memberikan oksigen kepada kita. Nah, itu kenapa kita tanam ini hutan rakyat, hutan produksi gitu. Bab ini tanah harus berproduksi karena mereka punya tanah segini saja harus ada produksi. Nah di sisi lain kita mementingkan sekali itu langit birunya untuk menjawab oksigen kita. Ya itu dengan ini mudah-mudahan mereka bisa jalan
kepentingan kita juga mempertahankan oksigen yang ada itu bisa terjawab dengan. Nah, hal seperti ini nanti mudah-mudahan Badung bisa kembangkan lebih besar karena luasan hutan yang dimiliki oleh Pemda itu memang kecil sekali sekarang. Dengan cara ini mudah-mudahan kita bisa menjawab bahwa sesuai dengan aturan lingkungan, undang-undang lingkungan itu berapa persen dari wilayahnya bisa akan terjawab program kita. Di Badung, walaupun wilayah Badung kecil, walaupun prioritasnya sektor pariwisata, tetapi kehutanan tidak kita lupakan. Ya. Dengan cara seperti ini kerjasama dengan masyarakat pemilik tanah, kita bantu dengan bibitnya, mereka juga nanti menikmati produksinya. Mudah-mudahan mereka ya terpacu lah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu nanti mereka dapat menikmati apa yang kita berikan hari ini. Di sisi lain mereka apa yang bisa kami adop yang dari Bapak Ibu sekalian untuk kami di sini. Dan kemudian mudah-mudahan apa yang kami perjuangkan hari ini itu jangan sampai seperti kami sudah defisit pariwisata, sebelum defisit sudah kita kendalikan. Sudah kita kendalikan. Walaupun kami tetap akan minta pada Bapak Ibu sekalian tolong mengirim saya hari. Tapi Bapak Ibu tidak boleh kami minta sedikit. Untuk kepentingan kami di Bali itu tetap kami butuhkan Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi diaturlah. Jangan lupa kami juga dapat kebutuhan kami terpenuhi. Bapak Ibu sekalian di sana ada produksi. Di sisi lain jangan lupa pelestariannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon maaf dan selamat. Ya. Antisipasi gas metan ya. Jangan sampai lepas ke udara. Gas metan itu katanya itu saya tidak tahu betul kepastiannya, katanya bisa merusak ozon kita ya, sehingga akan menambah panasnya meningkat suhu globalnya, meningkatkan suhu global. Dengan demikian kita upayakan dengan cara ini, dan ini produksi ini cukup untuk 2 jam pembakaran. Yang 4 liter kubik itu untuk cukup 2 jam pembakaran, siang sorenya 2 jam lagi. 2 jam, istirahat 2 jam, bisa digunakan 2 jam lagi, istirahat 2 jam, bisa digunakan 2 jam lagi gitu. Artinya karena kapasitasnya 4 meter kubik, cukup itu untuk 2 jam. Kira-kira kalau memasak untuk keluarga kecil, 2 jam ini sudah ada kekurangan. Ya. Bapak Ibu lihat ini jauh lebih bening dia dari gas tabung ya. Kalau gas tabung masih ada merahnya. Di ujung-ujung lidah apinya masih ada merahnya. Ini kalau ini begitu tidak kelihatan ya. Ya boleh lihat ke kanan. Nanti ini produksinya kita lihat sumbernya sekarang. Tidak perlu orang insinyur ya. Kita ini bisa. Saya jamin Bapak Ibu bisa. Dengan cara saya jelaskan sekarang, barangkali Bapak Ibu akan segera bisa menangkapnya itu. Baik di sini ini namanya bak inlet atau bak masih ya sebelum dimasukkan ke tangki pengolahan, tangki radiasi ini. Di sini kebutuhan kita untuk 4 meter kubik gas ini kebutuhan kita 20 kg kotoran babi minimal. Kalau lebih sedikit antara 30, jangan lebih dari ya 20 sampai 30 kg per hari. Kemudian babi yang harus dipelihara untuk memproduksi sekian itu 20 sampai 30 itu antara 6 sampai dengan 10 ekor. Nah, itu cocok untuk satu keluarga. Ya. Nah, kalau memang dia punya 10, saya yakin dia tidak kekurangan gas hariannya, tidak kekurangan betul. Kalau bisa memelihara 10 ekor babi atau 10 ekor sapi, saya kira
tidak akan kekurangan. Barangkali di teman-teman di Papua sana sampingnya masih diumbar demikian rupa. Belum sekarang masih diumbar. Ya, sekarang dikandangkan, terus dirawat dia, sama kita mami, dia mami juga, ya. Dielus, disayang, kita mau dielus oleh bapak, oleh ibunya, terus dia juga dielus, sehingga dia berproduksi baik, sampai kotorannya kita ya manfaatkan. Gitu. Dibuatkan dia kandang, terus kotorannya disimpan biar tidak bertebaran penyakitnya. Nah, kemudian mari kita ke tenis lagi. Ini bak ini 60 kan, 60 kali 50 kan. Terus masuk di sini ada lubang pipa ya, lubang pipa yang 3 dim, posisinya 45 derajat, ya, kemiringan 45 derajat. Tujuannya adalah biar begitu ada gas nanti nutup dia nih. Kemiringan 45 derajat dia nutup gitu. Ya. Sehingga gasnya bisa neken. Ya. Kalau gini dia nanti ada bengkokan kan. Kemiringan tekan dia langsung masuk kemudian nutup lagi. Nah itu di sana. Nah, kemudian kita bicara di sini dulu. Di sini lebarnya itu berbentuk bundaran, ya, dengan kedalaman 180 cm, lebarnya juga 180 cm, apa namanya, ya garis tengahnya 180 cm, ya, garis tengahnya, ya garis tengahnya 180, kemudian kedalamannya juga 180, di bagian atasnya berbentuk kubah, ya, berbentuk kubah. Kemudian di sana ada namanya bak outlet, itu lebarnya 120, kemudian di 60 di depannya ini turun mencapai dasar, berbentuk kotak 60 cm. Itu aja. Kemudian air dibuat demikian rupa dia biar berbentuk leher angsa di sini 20 cm, ketebalan 20 cm. Artinya di sana di pembuangan dihitung, di sini dia lubangnya gini dia masuk kan. Ini ada ketebalan 20 cm air. Terus sejajar dengan ini pembuangan. Di outlet sana ada pembuangan sehingga ada ketebalan air 20 cm kali 120 kali 120 kali 120. Kemudian di tengah dekat dengan ini di sini katakanlah kali 60 masuk ke sana, ya, sampai di dasar. Itu aja, tidak ada teori apa lagi. 20 cm tebal airnya di sini di pembuangan. Kalau lebih dia buang, ya. Kalau kurang kita tambah. Nah, itu aja. Di sini kan 120, di sini 60, turun, masuk kita ke sana. Nah, ini tempat outletnya, outnya. Kalau kelebihan dia kan di 60 cm ini dia muncul dia, naik dia, kan? Atau gimana ya? Bisa digeser tak nih? Paman, jangan geser nih Paman. Nah, ya inilah. Ini ada 60 di sini, 60 kan. Turun dia sampai dasar, masuk dia ke sana. Kita bisa masuk ke sana kalau ngurasnya. Kalau nguras kita bisa masuk di awal, kita masuk ya. Kemudian di kubah buat bundaran dengan garis tengah 180 kali ke bawah 1 meter, kubahnya 80. Tanahnya ini 40 cm di atas kubah. Itu aja. Tujuannya agar suhu yang ada di radiator di bawah itu tetap tidak terpengaruh dengan perubahan suhu yang di atas. Artinya dia bekerja tidak terganggu tuh. Kita kasih 40 cm ini ke dalamnya 40 cm baru kubahnya. Ya. Ini pipa ini yang alirkan ke sana. Ini pipanya yang alirkan ke dapur tadi. Gas. Ya. Maksimal 200 meter. Jangan lebih dari 200 meter, akan melemah dia. Panjang. Ya. Maksimalnya
kurang dari 200 meter bagus. Ya, ya. Kalau lebih dari itu akan berkurang tekanannya. Dicampur sini. Berapa 20 kilo? Ini kan air kencingnya biar ditampung di sini. Maksudnya air kencingnya itu kan bau, amoniaknya tinggi. Terus di sini kan selalu kekurangan air, dia begitu dipakai dia turun, kekurangan air ini masuk kencingnya, dia bekerja, kencing itu juga bekerja dia. Ya. Terus yang dari sini Bapak, dari sini keluar ke sini pakai pipa? Ada itu lubang 60 cm ke 4 persegi, terus ke bawah sampai dasar ini. Dia akan dorong itu, begitu ada gas, gas sendiri yang akan otomatis mendorong ke sana. Dorong airnya? Mendorong kelebihan-kelebihannya yang sudah tidak mengandung gas lagi, dia akan naik ke permukaan, ringan dia. Didoronglah oleh gas ini dia keluar. Habis pakai di sana sudah pupuk itu. Yang sana itu sudah pupuk. Sisa ini pupuk ya? Iya. Ini rajin orangnya enggak sampai numpuk, mestinya numpuk di sana. Ini rajin orangnya enggak sampai numpuk, dia udah ambil terus itu gitu. Cintailah mana tidak terkias, saling lalu rentak beribu. Pakailah mana tidak berhias, cerminku retas seribu. Mendendam unggas biar di hutan, jalan yang tinggal jangan berliku. Tilamku emas, cadangnya intan, berbantal lengan hidupku. Hias cempaka, kenanya tepian, mekarnya kuntup, nak idam kumbang. Puasku jaga si bunga impian, gugunya sebelum berkembang. Hendaklah ku rasa, puncaknya gunung hendak ditawan. Tidaklah, tidak ku daya, tingginya tidak terlawan. Janganlah, jangan ku hibah, derita hati jangan dikenang. Bukanlah, bukan ku pindah, merajuk bukan berpandangan. Akar beringin tidak berbatang, cuma bersilang di tepi. Hidup